Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF 3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-6 dari minggu kedua ini, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar psikrometri. Psikrometri adalah teknik pengukuran properti fisis dan termodinamis dari campuran air uap atau pada umumnya berupa udara. Besaran-besaran psikrometri antara lain adalah temperatur bola kering atau dry bulb temperature (dBT), yaitu temperatur udara bebas tanpa memperhitungkan radiasi dan kandungan uap air. Ada pula temperatur bola basah atau wet bulb temperature (WBT), yaitu temperatur pada keadaan jenuh, di mana terdapat evaporasi atau penguapan 100%. Ini bisa kita ukur dengan menggunakan sling psikrometer yang pada salah satu ujungnya dibasahi, kemudian diputar sedemikian sehingga penunjukannya menjadi stabil atau telah tercapai evaporasi 100%. Pada umumnya WBT adalah lebih rendah daripada DBT. Ada pula temperatur titik embun atau dew point temperature (DPT), yaitu temperatur udara terendah yang diperlukan untuk mencapai kondisi jenuh dengan proses kondensasi atau pengembunan. Kemudian ada pula rasio kelembapan atau kelembapan mutlak, yaitu rasio massa kandungan uap air dalam 1 kg udara kering. Ada pula yang disebut kelembapan relatif atau relative humidity RH, yaitu rasio tekanan uap air pada suatu keadaan terhadap tekanan uap air pada kondisi jenuh dalam satuan persen. Kemudian ada pula entalpi, yaitu kandungan kalor dalam udara relatif terhadap dBT 0 dan kelembapan 0. Serta yang terakhir adalah volume jenis meter kubik per kilogram, yaitu volume yang ditempati 1 kg udara pada tekanan normal. Seluruh besaran psikrometri dapat diplot dan dibaca pada yang disebut sebagai karta psikrometrik, misalnya yang diterbitkan oleh Ashray, seperti pada ilustrasi di samping. Dengan hanya mengetahui dua besaran psikrometri pada satu keadaan, misalnya titik ini, maka besaran-besaran psikrometri yang lain dapat kita ketahui dengan membacanya pada karta. Sebagai ilustrasi, misalkan kalau kita ingin mencari DBT yang memiliki nilai yang sama, maka kita melihat garis-garis yang vertikal. Sumbunya adalah sejajar sumbu X, tapi garis-garis yang senilai itu adalah garis-garis vertikal menunjukkan angka DBT yang sama. Sementara HR atau AH atau kelembapan mutlak itu ditunjukkan dengan garis-garis horizontal di sebelah sini. Ini menunjukkan kelembapan mutlak dengan satuan gram per kilogram yang memiliki nilai-nilai yang sama. Sementara WBT atau temperatur bola basah ini ditunjukkan dengan garis miring yang ada di sini. WBT akan menunjukkan angka yang sama dengan DBT kalau dia berada pada nilai kelembapan relatif 100% atau tepat berada di batas kurva yang kiri atas ini, di mana nilai WBT misalnya di sini 30 sama dengan DBT-nya, yaitu juga 30. Kemudian RH atau kelembapan relatif ini ditunjukkan dengan kurva seperti ini, di mana paling kiri atas nilai 100% atau jenuh, sementara makin ke bawah makin rendah. Kemudian entalpi H ini ditunjukkan dengan garis miring, ini hampir mirip dengan garis-garisnya WBT, tapi ini ditunjukkan dengan angka entalpi dari 0 relatif sampai dengan 120 atau 130 kJ per kilogram. Kemudian volume jenis ditunjukkan dengan garis miring yang seperti ini. Karta psikrometrik dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa proses pengolahan udara yang umumnya ditemui dalam aplikasi sehari-hari, misalnya untuk menunjukkan pemanasan atau pendinginan sensibel, seperti dalam grafik ini. Kemudian humidifikasi, di mana terjadi peningkatan kelembapan relatif, meskipun terjadi penurunan temperatur. Kemudian dehumidifikasi, di mana terjadi penurunan temperatur bola kering menuju ke kelembapan relatif atau RH 100%. Kemudian dalam keadaan jenuh tersebut temperatur kembali diturunkan sehingga menuju nilai yang lebih rendah. Ini yang disebut sebagai proses dehumidifikasi.